Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo pemirsa, sahabat Eljon semuanya, kembali lagi dalam acara Indonesia Business Forum. Kita masih dalam acara Productivity and Performance Mentoring. Bersama saya Bagas dan juga kita masih terhubung bersama Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy, Divisi Productivity and Performance Mentoring. Nah sahabat Eljon pemirsa, kita masih dengan topik yang sama, yaitu The Ultimate Secret of Job Grading. Oke, halo Pak Benny Cuaca. Oke, kita masih terhubung, kita masih sapa. Oke, masih terhubung. Oke, Pak Benny Cuaca, kita lanjut kembali ya Pak ya mengenai topik kita yang sebelumnya sudah kita bahas. Tadi ada 3 lapisan ya Pak ya, data analis, proses analis, dan bisnis analis ya Pak ya. Nah kita bahas job grading data analis dulu nih Pak. Ini mungkin Bapak kita boleh kupas lebih jauh ya Pak ya. Oke bro, Bro Bagas sama Eljon ya, ini layer pertama adalah data analis. Data analis ini Bro Bagas, saya bagi menjadi 3 sub layer, tapi tetap koridornya data analis. Jadi 3 sub layer tadi adalah layer 1, layer 2, layer 3, tapi masing-masing data analis ya. Layer 1 Bro Bagas sama Eljon, data analis yang pertama tadi ini adalah kapan seseorang dikatakan sebagai data analis level 1. Jika dia melakukan fungsi entry data on time dan valid. Oke, entry data on time dan valid ya. Valid. Saya lanjut ya Bro Bagas. Siap Pak, aman Pak. Oke ya. Layer 2 dari data analis adalah apa? Membaca pola. Membaca pola, membaca statistik. Harus bisa membaca pola. Level 3 harus bisa membuat proyeksi ke depan berdasarkan data history. Nah, sekarang coba Bro Bagas bayangin tadi. Tadi level pertama apa? Staff kan? Level pertama staff, supervisor. Beda kan sekarang kan job gradingnya kan? Iya. Nah, level pertama tadi apa Bro Bagas? Pertama adalah entry data on time dan valid. Iya. Sekali doang entry data on time dan valid. Apakah mau pakai scan barcode atau mau typing, tapi sekali doang entry data on time, tapi harus valid ya. Itu level layer 1. Layer 1. Nah, layer 2-nya baca pola. Oh, ternyata customer ini sukanya produk ini loh. Coba lihat, 3 bulan terakhir dia beli produk ini. Loh, ternyata customer ini sukanya warna merah loh. Nah, customer ini sukanya menggunakan ini di jam-jam tertentu loh. Nah, mulai baca pola. Oke? Nah, setelah dia baca pola di layer 2, dia memahami fungsi tadi itu, di level 3 dari data analis tadi adalah dia sudah harus bisa membuat proyeksi ke depan. Berarti kira-kira 3 bulan ke depan kita harus produksi produk yang ini loh. Nah, ini kan sudah berbau bisnis ya Bro Bagas sampai Eljon ya. Sudah berbau uang ya. Nah, coba kalau Bro Bagas sekarang bayangkan rata-rata seluruh tim Bro Bagas, layer satunya itu adalah, ya saya ulang ya Bro Bagas ya. Iya Pak. Ya saya ulang ya, Bro Bagas coba sekarang bayangkan, rata-rata layer satunya Bro Bagas, di perusahaannya Bro Bagas, kita asumsikan, punya orang-orang yang punya kompetensi ke arah sana. Kira-kira gimana? Akan berjalan bagus berarti Pak perusahaannya kalau misalnya memang kita mempunyai orang-orang yang ke arah sana ya Pak ya. Iya. Bisa baca pola, bisa bantu daripada manajemen. Kalau kompetitor ini perhatikan deh, polanya kompetitor ini biasanya pasti setiap hari ini, setiap jam ini pasti melakukan ini deh. Nah, terus angka preventifnya ke depan untuk future-nya kita harus lakukan langkah-langkah 1, 2, 3. Enak nggak punya orang seperti itu? Itu baru layer 1 loh ya. Itu
itu layer 1. Iya. Enak-enak Pak, harusnya seperti itu sih. Kalau kita mempunyai orang tersebut akan lebih mudah maju ya Pak ya dibanding job trading yang konvensional ya Pak Benny ya. Daripada Bro Bagas punya tim, Pak, kerjaan saya itu Pak harus dicek ulang loh Pak sama supervisor, nanti takutnya salah. Mana lebih nyaman Bro Bagas sebagai owner? Punya job grading yang mindsetnya ke arah data analis, atau mindsetnya kalau salah kerjaan saya kan harus ada yang ngecek Pak. Nah lo gimana? Tentu saja mungkin tidak hanya saya ya Pak ya, sahabat Eljon juga di rumah pastinya lebih suka atau mungkin lebih memilih ya Pak ya job grading yang mempunyai kemampuan analis ini Pak daripada yang konvensional ya Pak ya. Nah itu dia Bro, itu dia. Itulah kita sudah mulai mengupas the ultimate secret of job grading dengan pendekatan human capital. Makanya sekarang people kita itu adalah aset. Sekarang Bro Bagas mau nggak kehilangan orang-orang yang punya kemampuan data analis tadi? Mau nggak kehilangan orang-orang tadi? Oh nggak mau Pak. Karena itu adalah aset tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan menjadi sebuah aset untuk perusahaan kita orangnya. Nah, tapi Bro Bagas mau nggak menyimpan orang-orang yang kerjaannya kadang-kadang kurang teliti, malah minta untuk disuruh cek oleh supervisornya. Mau disimpan tuh dikeluarin? Dikeluarin Pak, kalau misalnya kita punya yang mempunyai karyawan dengan kemampuan analis, saya lebih milih yang analis. Nah, Bro Bagas sekarang takut nggak kehilangan orang-orang yang punya kemampuan data analis tadi? Takut Pak, karena itu sebuah aset untuk perusahaan. Oke, sudah mulai tergambar ya Bro Bagas, Iya. Eljon ya. Oke. Itu baru layer 1 Bro. Layer 1. Nah, Oke. kita sekarang masuk layer 2 ya. Oke, itu layer 1 ya Pak ya. Lalu kita masuk ke layer 2-nya tadi adalah proses analis ya Pak ya. Job grading, proses analis ini bagaimana Pak? Kata kunci, indikator suksesnya proses analis itu Bro, adalah memberikan pelayanan lebih cepat, lebih baik, pasti endingnya akan menjadi lebih murah. Oke. Lebih cepat, lebih baik, pasti endingnya akan menjadi lebih murah. Jadi proses analis harus bisa melakukan fungsi layer 1-nya pangkas lead time proses. Layer 2-nya, kalau layer 1 25% memangkas lead time proses, layer 2-nya 50%, layer 3-nya 75%. Nah, KPI indikatornya tadi itu ya Bro Bagas sampai itu adalah respon time dan solving time. Respon time dan solving time. Coba kalau sekarang kita simulasi Bro Bagas. Customer nelpon ya, nggak ada yang merespon. Terus kalaupun merespon, prosesnya panjang, lama sekali prosesnya panjang. Tanya harga, berapa harganya? Sebentar ya Pak, saya tanya harga, tapi seminggu lagi baru keluar harganya. Kira-kira Bro Bagas sebagai customer mau belanja nggak di perusahaan tadi? Keburu habis uangnya Pak, kelamaan. Nah itu dia tadi Bro Bagas sama Eljon. Nah sekarang coba Bro Bagas bayangin, kalau perusahaan Bro Bagas itu punya orang-orang yang geraknya cepat, respon time-nya cepat. Oke, siap Pak, ditunggu sebentar ya Pak, 3 detik ya Pak. Oke, setelah itu langsung oke Pak, kita punya solusi untuk Bapak ini gitu. Mau belanja nggak ke perusahaan tersebut? Oke, tentu saja mau. Nah, itulah orang yang duduk di layer kedua Bro. Di samping dia sudah bisa membaca data tadi, di samping data tadi dia sudah bisa baca, dia sudah bisa analisa, data tadi sudah berbicara ke dia, maka dia harus bisa eksekusi ke customer. Jadi kalaupun dia sudah bisa membaca data Bro, data tadi dia sudah bisa baca, analisa, buat proyeksi, tapi eksekusinya dia lambat, eksekusinya kurang cepat, pasti dia punya order itu diambil oleh kompetitor. Benar nggak Bro Bagas? Benar. Nah, jadi poinnya adalah layer 2 tadi itu adalah proses analis tadi lebih cepat. Karena kita kan sudah punya data, kita kan sudah analis. Nah, kita kan sudah tahu future-nya kayak gimana. Ayo dong action. Nah, ayo dong action tadi itu jangan waktunya panjang.
Ingat, semakin panjang waktu, semakin panjang suatu proses, maka semakin mahal lah dia punya biayanya. Satu. Yang kedua, semakin panjang suatu proses, bukan semakin bagus buat customer semakin jengkel. Tunggu dulu ya Pak, tunggu dulu. Tunggu dulunya itu bisa sampai 5 jam. Bro mau nunggu, tunggu dulu 5 jam. Keburu cari tempat lain ya Pak ya. Nah, sekarang coba Bro Bagas lihat job grading yang pendekatannya human capital ala saya bro, ala Pak Beni ya bro, kan alanya teori siapa-siapa ya bro. Beda nggak sekarang bro dengan job grading konvensional tadi, yang cuma supervisor, manager, SM, GM, beda jauh kan bro pendekatannya kan ya? Berbeda sekali Pak, berbeda jauh sekali. Oke. Nah Bapak, lalu lapisan yang terakhir nih Pak, job grading business analyst Pak, ini bagaimana Pak? Nah, inilah tingkat dewa ultimate secret daripada job grading human capital. Setiap kali orang yang duduk di level business analyst grade 1, minimal dia bisa menghasilkan 10 miliar bagi perusahaan. Level 2, 20 miliar. Level 3, 30 miliar. Jadi setiap kali orang itu datang bro, setiap kali orang itu kita hijack, setiap kali orang itu bekerja di perusahaan kita bro, pasti kita punya bisnis akan meningkat 10 miliar. Pasti kita punya bisnis akan meningkat 20 miliar. Pasti kita punya bisnis akan meningkat sebesar 30 miliar. Nah, orang bisnis analis tidak hanya untuk posisi di sales marketing. Oke, orang bisnis analis berbagas ya sahabat Eljon, layer satunya itu bisa menghasilkan 10 miliar bisnis impact. Layer 2-nya 20 miliar, layer 3-nya 30 miliar. Apakah orang bisnis analis itu wajib orang sales marketing? Tidak. Seluruh orang yang duduk di gradingnya bisnis analis harus bisa menghasilkan bisnis impact bagi perusahaan 10 miliar, layer 1, layer 2, 20, layer 3, 30 miliar. Nah, menurut Bro Bagas, kalau Bro Bagas punya tim yang seperti tadi itu, sebagai business owner, Bro Bagas tenang nggak itu pikirannya? Tenang sekali Pak. Jadi tidak hanya sales saja ya Pak ya, mungkin dari setiap karyawan yang di gradingnya masing-masing ya Pak ya, harus mempunyai target segitu ya Pak ya, return untuk perusahaan begitu ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, terus orang banyak challenge saya kayak gini Bro Bagas. Orang challenge saya seperti ini ya. Saya langsung aja kan challenge-nya seperti apa, how to implementasinya seperti apa. Pak Beni kan cuma cerita doang. Saya juga mau Pak, cuma bagaimana Pak cara implementasinya? Sekali lagi ya Bro Bagas, Sahabat Eljon ya, saya sudah mengimplementasikan, baru saya ngomong. Jadi bukan hanya cerita indah-indah di langit, bukan. Nah sekarang coba, makanya Bro Bagas, Sahabat Eljon, cara mengimplementasinya gimana? People development, OHCD tadi ya, Organisasi and Human Capital Development tadi, atau People Development tadi, harus bisa mendevelop masing-masing orang sesuai dengan materi kompetensi yang kita mau tadi Bro Bagas. Kita mau data analis, developnya ke arah sini. Kita mau proses analis, cara developnya seperti apa? Contoh, kalau data analis Bro Bagas, Sahabat Eljon, cara people development-nya simple Bro Bagas, Sahabat Eljon ya. Kalau orang data analis, kita harus lakukan people development, minimal dia mengetahui dan memahami big data analysis. Oke ya, big data analysis. Kalau orang proses analis, minimal dia harus paham yang namanya Lean Process Six Sigma. Jadi develop ke arah sana. Nah, orang bisnis analis, minimal dia harus memahami secara konkretnya itu adalah bahasa saya ya, mini MBA. Jadi seorang master bisnis gitu loh. Nah, otaknya itu kalau orang bisnis analis, setiap dia datang, setiap kali dia meeting Bro Bagas, selalu dia pikir kayak gini, oke, kalau gue invest segini, return gue berapa? Bagaimana cara gue bisa mengembangkan dari uang kecil menjadi uang besar? Nah, kesanalah kita mendevelop, kita punya people, sehingga job grading tadi ini bisa terimplementasikan. Oke. Nah, sekarang Bro Bagas sudah mendengar perbedaan daripada job grading konvensional dengan job grading
pendekatan human capital ala Pak Beni yang sudah Pak Beni terapkan. How to implementasinya gimana Pak Beni? Ya tadi lakukan tadi, training tadi, Berbagas, people development tadi. Data analis ingat ya, caranya adalah lakukan pendekatan pembelajaran dengan big data analysis. Proses analis, Six Sigma. Oke. Business analis, lakukan pendekatan dengan mini MBA. Udah. Nah, kalau kita sudah bisa ke arah sana, Berbagas, Pak Eljon, kira-kira hari ini kita bisa nggak survive, bahkan kita bisa akselerasi nggak kita punya bisnis di era new normal saat ini? Tidak hanya survive ya Pak, ya, mungkin dapat berkembang pesat juga sepertinya Pak ya. Nah, itu dia. Dan ini itu juga dia, Pak Beni sebelumnya sudah pernah menerapkannya ya Pak ya. Sudah. Dan hasilnya juga bagus ya Pak ya. Jadi memang ini memang pada saat proses penerapannya Berbagas, Pak Eljon, itu tidak membalik telapak tangan. Enggak membalik telapak tangan. Enggak segampang kita sekarang lagi lakukan proses sharing-sharing seperti ini. Itu banyak challenge-nya bro. Banyak challenge-nya dari orang-orang. Orang-orang yang nggak ngerti selama ini apa itu data analis, big data, dia bingung. Apa lu ngomongnya apa? Pakai Excel aja gua nggak pandai. Lu ngomong kayak gini. Banyak yang defense bro. Lu ngomong lagi sama gua Six Sigma. Apa lagi nih? Nggak paham gua proses improvement kayak gimana. Iya. Memang butuh proses yang panjang juga ya Pak ya. Namun jika kita bandingkan, jika ownernya komit, maka proses ini akan menjadi sangat gampang untuk melakukan proses transformasi. Tapi kalau enggak Berbagas, Pak Eljon, ini bukan hanya challenge, malah ditentang semua. Malah prosesnya ditentang semua. Nah, tinggal ownernya komit nggak untuk lakukan suatu perubahan ini. Karena dapat dibilang ini merupakan perubahan yang besar juga ya Pak ya. Dari konvensional ke job grading, human capital menurut Pak Beni ya Pak ya. Betul. Karena dari lapisan sekarang sebelumnya yang banyak lapisannya tiba-tiba mungkin akan berubah. Namun itu kembali lagi ke business ownernya juga apakah komit ya Pak ya menjalankan perubahan ini ya Pak Beni ya. Betul bro. Nah, ini butuh waktu ya bro, ini butuh proses ya Berbagas, sampai Eljon ya. Jadi nggak bisa dalam satu hari Berbagas, tiba-tiba kita bisa ke arah sana, nggak bisa. Ini adalah program yang berkelanjutan yang harus kita develop. Oke. Nah Pak, dari yang pernah Bapak mungkin pernah jalankan juga untuk yang job grading, human capital menurut Pak Beni, mungkin rekan-rekan kita yang di sahabat Eljon sedang menyaksikan juga ingin beralih nih Pak. Menurut Bapak di era baru saat ini Pak, penerapan job grading yang human capital terbarunya seperti Bapak sampaikan tadi Pak, butuh waktu berapa lama nih Pak untuk memperjuangkannya gitu Pak? Kembali kepada culture suatu perusahaan yang Berbagas, sampai Eljonnya. Kalau culture-nya adalah membentuknya sudah learning, kalau culture-nya adalah culture pembelajaran, kalau culture-nya adalah continuously improvement, ini lebih gampang untuk menggerakkan ke arah sana dan lebih cepat prosesnya. Itu untuk menstabilkan kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau culture-nya tidak pernah ada culture pembelajaran dan tidak pernah ada culture-nya untuk lakukan continuously improvement, ini challenge-nya berdarah-darah Berbagas, sampai Eljon. Saya sendiri kalau ke arah sana, kalau nggak ada culture-nya pembelajaran sama continuously improvement, sebaiknya bentuk dulu culture-nya pembelajaran, bentuk dulu culture-nya continuously improvement. Setelah terbentuk culture ini, barulah kita melakukan job grading dengan pendekatan human capital. Itu Berbagas. Oke. Namun saya juga setuju sekali nih Pak, seperti yang Bapak sampaikan ya sahabat Eljon ya. Di tengah era baru seperti ini Pak ya, kita semua perusahaan, semua bisnis sepertinya sedang survive ya Pak ya, untuk bangkit kembali agar stabil lagi ya Pak ya. Dan mungkin bukan mungkin, namun terbukti sahabat Eljon yang seperti Pak Beni sampaikan juga pernah Pak Beni terapkan ya Pak ya, bahwa saya izin masuk ya Berbagas. Izin ya. Ya silakan Pak. Jadi supaya job grading dengan pendekatan human capital ini ala saya ini bisa diimplementasikan, cek dulu culture-nya di perusahaan tadi Berbagas. Cek culture-nya. Apa itu cek budayanya?
apakah budaya di perusahaan tadi itu sudah budaya untuk mau belajar? Apakah budaya tadi itu sudah budaya untuk continuously improvement? Kalau budaya yang terbentuk sudah ada budaya pembelajaran, budaya continuously improvement, ini menerapkan job grading seperti sekarang ini, yaitu job grading dengan pendekatan human capital ala Pak Beni, itu lebih smooth masuknya. Oke, tapi kalau seandainya culture-nya nggak ada culture orang-orang yang mau belajar di perusahaan tadi, nggak ada culture-nya yang mau lakukan improvement di perusahaan tadi, jangan dulu menerapkan pendekatan ini. Terapkan dulu budaya pembelajaran di perusahaan tadi, terapkan dulu budaya untuk melakukan improvement di perusahaan tadi. Setelah terbentuk budaya tadi, barulah bertransformasi menuju ke job grading ala human capital versi Pak Beni. Jadi harus pelan-pelan juga ya Pak ya? Karena tidak bisa langsung begitu ya, semuanya kan tergantung culture dari perusahaan masing-masing. Oke, luar biasa sekali Pak Beni, luar biasa, sudah kita bahas cukup banyak juga ya. Jadi sahabat Eljon, di Ultimate Secret Job Grading saat ini ya memang dapat kita terapkan, mungkin dapat kita mulai juga sahabat Eljon, para business owner yang sedang menyaksikan juga ya Pak Beni ya. Namun kita harus menerapkannya juga melihat lagi nih culture dari perusahaan kita masing-masing ya sahabat Eljon ya. Kalau memang belum ada culture yang memang untuk belajar ya Pak ya, lingkungannya mungkin dapat kita terapkan dulu, lingkungan yang memang mau belajar agar tidak terlalu berdarah-darah seperti yang Pak Beni sampaikan tadi. Karena memang untuk job grading yang human capital yang Pak Beni sampaikan tadi sahabat Eljon itu dapat kita bayangkan juga itu lebih minim cost ya Pak ya, dibanding kita menggunakan job grading konvensional yang memang banyak sekali lapisan-lapisannya, yang memang itu spend a lot of cost gitu ya. Oke, nah Pak Beni Cuaca, sayang sekali tidak terasa kita sudah 1 jam menemani sahabat Eljon di rumah di episode Indonesia Business Forum kita hari ini nih Pak Beni Cuaca. Oke, jadi kita cukup dulu ya Pak ya sampai di sini. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Beni. Kita jadi banyak sharing-sharing juga bersama sahabat Eljon di rumah, para business owner. Semoga sharing mengenai The Ultimate Secret Job Grading ala Pak Beni tadi dapat membantu kita nih untuk survive dan bangkit dan lebih stabil lagi dalam perusahaan kita di era baru saat ini. Oke, nah sahabat Eljon, namun jangan khawatir jika Anda ingin terus mendapatkan informasi seputar dunia bisnis, productivity, dan performance mentoring lainnya bersama Bapak Beni Cuaca dan saya. Terus saksikan kita Indonesia Business Forum, episode-episode lainnya hanya di Eljon TV. Dengan demikian saya Bagas Suripada bersama Bapak Beni Cuaca pamit undur diri, sampai bertemu kembali, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Beni Cuaca. Thank you bro, thank you Bro Bagas sampai di sini. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.